Hello Technolovers, perusahaan asal Australia Singapura, Sun Cable, diketahui saat ini sedang membangun proyek kabel listrik bawah laut Australia Asia Powerlink atau Powerlink. Proyek kabel listrik bawah laut ini bakal menghubungkan Singapura hingga Australia, yang dimana Indonesia akan menjadi negara yang dilintasi oleh proyek tersebut. Wah, kok bisa ya? Lantas bagaimanakah proyek tersebut? Berikut ulasannya. Investasi proyek bentangan kabel yang menyalurkan energi listrik hasil produksi panel surya dari Darwin, Australia ke Singapura disebut-sebut juga membantu Indonesia kejar target penurunan emisi karbon loh gengs. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada saat konferensi pers pada tahun 2021 lalu, yaitu Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta. Adanya investasi ini akan membantu meningkatkan kinerja Indonesia sebagai negara utama di ASEAN yang mampu meraih target penurunan emisi karbon. Selain itu, nilai investasi sebesar 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 36 triliun 683 miliar 875 juta rupiah yang digelontorkan Sun Cable ke Indonesia adalah bukti bahwa Indonesia adalah mitra investasi yang terpercaya. Hal ini, kata Menko Luhut, sebagai peran dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan masuknya investasi dari perusahaan energi terbarukan ini, Luhut berharap dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Perangi perubahan iklim. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia, HE, Miss Penny Williams, mengatakan bahwa Australia percaya pada pendekatan berbasis teknologi untuk memerangi perubahan iklim. Saya senang pemerintah Indonesia telah mendukung proyek Sun Cable untuk memanfaatkan dan berbagi kekuatan energi surya. Kami menantikan Sun Cable untuk investasi, berbagi pengetahuan, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada penguatan hubungan ekonomi Indonesia-Australia, ujarnya. Hadir secara virtual, CEO Sun Cable David Griffin berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Menko Luhut atas kepemimpinannya yang kuat. Dengan demikian, ia mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam menarik penanaman modal asing serta keinginan kuat untuk mengurangi emisi karbon di kawasan. Sun Cable juga berharap dapat melanjutkan keterlibatannya dalam hal yang positif dengan pemerintah dan provinsi-provinsi setempat. Sementara kami bekerja sama untuk memaksimalkan manfaat ke seluruh Indonesia, kata Griffin. Investasi proyek senilai 2,58 miliar US dollar. David Griffin juga menjabarkan total investasi yang digelontorkan perusahaan di Indonesia adalah sekitar 2,58 miliar US dollar. Nilai ini termasuk investasi langsung senilai 530 juta US dollar sampai 1 miliar US dollar. Kemudian di sisi lain, dengan potensi materi baterai litium yang ada di Indonesia, menurutnya terdapat peluang pengadaan baterai listrik bagi perusahaan manufaktur di Indonesia sebesar 600 juta US dollar atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Selain itu, Griffin juga menegaskan bahwa dalam melakukan investasi kabel listrik bawah laut, Sun Cable telah mematuhi alur sebagaimana diatur dalam Kepmen KP nomor 14/2021 tentang alur pipa dan atau kabel bawah laut. Sebelumnya, secara terpisah, Chairman Fortescue, Future Industries dan investor Sun Cable, Andrew Forrest mengatakan, dekarbonisasi planet adalah tantangan yang harus dihadapi semua negara. Ia mengatakan upaya itu perlu tindakan nyata dari berbagai pihak yang terlibat. Saya memuji kepemimpinan Menteri Luhut atas komitmennya terhadap tujuan ini dan untuk menarik investasi ke Indonesia dan memanfaatkan kolaborasi sektor swasta dengan perusahaan-perusahaan Australia seperti Sun Cable dan Fortescue Future Industries. Pengumuman investasi ini merupakan bukti hubungan dekat kedua negara dan sebagai investor yang bangga, saya mengucapkan selamat atas pencapaian Sun Cable dalam bekerja sama dengan Indonesia untuk mengamankan tonggak sejarah ini. Saya berharap dapat mengucapkan terima kasih kepada Menteri Luhut secara langsung dalam waktu dekat. Kabel bawah laut Australia-Singapura lewat RI harus izin dan bayar? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Australia harus meminta izin dan bayar kepada Indonesia. Terkait itu disebut sudah disampaikannya ke pihak Australia pada tahun 2022 lalu.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang meningkatkan hilirisasi dan digitalisasi produksi dalam negeri ke dalam e-katalog. Termasuk yang sedang didorong adalah kabel bawah laut. Dengan lebih terintegrasi dan memasukkannya dalam e-katalog, Luhut mencontohkan industri alat kesehatan yang sebelumnya sekitar 85% impor, saat ini sudah 40% produksi dalam negeri. Menurut Luhut, pemerintah saat ini juga melakukan audit seperti kelapa sawit. Kita temukan bahwa belum benar pembayarannya sehingga setelah diaudit akan banyak penerimaan pajak dari sawit. Anda bisa bayangkan dampaknya besar bagi Indonesia. Transformasi seperti ini yang banyak orang tidak tahu. Tantangan proyek kabel bawah laut. Anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Herman Darnell Ibrahim menyampaikan ada sejumlah tantangan yang harus dijawab dalam proyek ini. Rencana program pembangunan transmisi bawah laut ini sepanjang 4.200 km tersebut akan membentang dari Darwin, Australia menuju Singapura melalui Laut Timur dan perairan Indonesia. Transmisi melalui kabel bawah laut itu menjadi rencana kabel bawah laut terpanjang di muka bumi. Menarik bukan? Proyek transmisi bawah laut yang akan mengirimkan energi surya sekitar 3 gigawatt atau GW itu akan dibangun oleh Australia Asia Power Link. Selain itu, perusahaan asal Australia, Sun Cable, juga akan membangun jaringan kabel bawah laut senilai 2,58 miliar US dollar dan menjadi yang terbesar di dunia. Ia menilai proyek tersebut harus memiliki persiapan dari sisi manufaktur yang memadai, termasuk menyediakan kabel bawah laut tanpa putus maupun kepastian tidak terjadi gangguan, seperti terkena jangkar kapal maupun sabotase. Menurutnya, kabel bawah laut sebaiknya hanya menjadi daya cadangan, bukan penyalur pasokan listrik utama. Kemudian tantangan lainnya adalah konstruksi kabel dari pabrik langsung ke kapal. Diketahui berdasarkan hasil kajiannya, tarif listrik dari energi surya yang dikirimkan melalui kabel submarine dari Australia, Singapura dapat berada di atas 25 sen US dollar per kWh. Perinciannya adalah untuk kabel bawah laut sepanjang 4.200 km biaya tambahan 14 sen US dollar per kWh. Harga listrik dari solar PV sekitar 4 sen US dollar hingga 8 sen US dollar per kWh, bergantung atas bunga bank. Kemudian ada juga biaya baterai storage dan biaya lainnya. Alhasil, tarif listrik tenaga surya yang dikirim dari Australia ke Singapura bisa mencapai 28 sen US dollar per kWh atau setara Rp4.060 per kWh. Herman juga menambahkan bahwa konstruksi kabel yang panjang harus digelar langsung di dalam laut. Kemudian itu dibuat lubang kabel di bawah laut untuk keamanan agar tidak bergeser akibat arus laut atau pergeseran lempeng bawah laut, sehingga akan menambah biaya investasi. Nah, itulah tadi ulasan seputar pembangunan kabel bawah laut proyek Australia-Singapura yang akan melewati perairan Indonesia. Menurut Teknolovers, gimana nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Bye!